Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang lain belum bergabung ya sepertinya ini. Padahal pada mau ikut P3K ya, PPBJ ini. Ini masih yang ada Mbak Ida, Mbak Lina juga ya, yang masih semangat ini belajar PPK tipe C. Oke, malam hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu ke materi pengelolaan kontrak. Namun kemarin, apakah ada yang sudah mulai mengisi buku kerja? Ini sibuk masih memantau. Oke, belum sempat ya. Mungkin baru dilihat, tapi belum sempat untuk menyelesaikan. Nah, untuk buku kerja itu sendiri, teman-teman, pengalaman saya ketika kemarin ujian POT yang level 2 3 itu kan mengerjakan mengisi buku kerja itu memang butuh waktu yang cukup lama sih. Sebenarnya tidak bisa selesai dalam 1 hari. Sebenarnya bisa tapi agak agak sulit ya gitu. Jadi saya sarankan teman-teman ketika nantinya akan mengikuti PPK tipe C di MOC, sebisa mungkin dikerjakan dari sekarang untuk buku kerjanya seperti itu supaya tidak keteteran pada saat pelatihan dimulai. Nah, untuk materi kita malam hari ini, kita akan lanjut ke materi kedua, yang mana kemarin sudah saya sampaikan di awal ya bahwa PPK tipe C ini terdiri dari 3 kompetensi, teman-teman. Ada yang namanya kompetensi perencanaan, kemudian ada namanya kompetensi pengelolaan kontrak, dan juga ada kompetensi mengelola swakelola. Semua materinya itu ada di level 2, ya, seperti itu. Untuk materi pemilihan penyedia, khususnya pejabat pengadaan, karena level 2 ini mempelajari kompetensinya si pejabat pengadaan. Nah, itu kita akan bahas nanti ya di kelas berikutnya untuk kompetensi pejabat pengadaan ini. Kita lanjut ke materi kedua terkait pengelolaan kontrak, yang mana untuk materi level 2 ya, sebagaimana teman-teman ketahui kemarin bahwa di level 2 ini kita mempelajari kontrak-kontrak sederhana seperti itu ya. Jadi untuk pekerjaan sederhana, pekerjaan sederhana itu seperti apa? Pekerjaan yang banyak tersedia di pasar ya untuk penyedianya, pelaku usahanya seperti itu. Nah, untuk pekerjaan sederhana ini sendiri eh, untuk kontraknya itu berbentuk surat perintah kerja. Kalau e-purchasing, itu e-purchasing yang nilainya sampai dengan 200 juta ya. Bentuknya adalah surat pesanan seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita akan indikator kompetensi pembelajarannya adalah melakukan perumusan kontrak ya dalam bentuk SPK. Berarti nanti di buku kerja teman-teman akan diminta untuk menyusun yang namanya surat perintah kerja beserta klausul-klausulnya seperti itu. Jadi nanti kalau ikut emosi yang PPK tipe C ini jangan lupa jangan hanya diupload SPK-nya saja, tetapi juga diupload untuk SSUK dan juga SSKK ya. Biasanya kalau di SPK ini hanya lampirannya itu hanya SSUK karena syarat-syarat khusus atau klausul-klausul kontraknya itu sudah dituangkan di dalam SPK itu sendiri seperti itu teman-teman. Nah, untuk perumusan kontrak ya berbentuk SPK tadi itu masuk dalam buku kerja yang akan disusun. Kemudian kita juga akan belajar ya bagaimana pengendalian pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan sederhana yang banyak tersedia di pasar ya seperti itu. Ada juga serah terima hasil pekerjaan dan juga evaluasi kinerja. Untuk materi kompetensi yang level 2 ini kurang lebih sama dengan materi yang level 1, teman-teman. Jadi kalau dikatakan lebih tinggi sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, karena level 2 ini kan pekerjaan sederhana. Nah, yang membedakan level 1 dan level 2 ini hanya di indikator ya pembelajarannya atau indikator kompetensinya. Yang mana untuk level 1 teman-teman peserta pelatihan itu akan diukur kemampuannya dalam menjelaskan materi pelatihan itu sendiri. Ya, dalam menjelaskan bagaimana alur proses pengadaan barang jasa pemerintah, menjelaskan apa tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan, seperti itu, teman-teman. Tapi di materi level 2, level 3, level 4, di situ Anda akan diukur kemampuan Anda dalam melakukan ya penyusunan dokumen-dokumen pengadaan. Seperti itu perbedaan antara level 1, level 2, ya, level 3 dan juga level 4, teman-teman. Nah, untuk SPK, ya, surat perintah kerja ini sendiri digunakan untuk barang, konstruksi, jasa lainnya yang nilainya di atas sampai dengan ya sampai dengan 200 juta rupiah. Tapi untuk barang ataupun jasa lainnya
karena barang dan jasa lainnya ini pengadaan langsungnya ada yang perlakuan khusus ya semacam itu, yang nilainya sampai dengan 50 juta itu diberikan kemudahan untuk dilakukan pembelian langsung ya ke toko atau pembayaran langsung ke penyedia jasa lainnya. Itu anggaran sampai dengan 50 juta seperti itu. Sehingga untuk bentuk kontrak ya, yang barang ataupun jasa lainnya ketika nilainya sampai dengan 50 juta itu cukup menggunakan yang namanya kwitansi saja. Jadi tidak perlu menggunakan SPK. Nah, tapi ingat ini hanya untuk pembelian langsung ya ataupun pembayaran langsung. Kalau prosesnya melalui pengadaan langsung yang bukan pembelian langsung, maksudnya di sini adalah pengadaan langsung yang mengundang ya, pejabat pengadaan mengundang calon penyedia untuk memasukkan dokumen penawaran. Nah, itu baru menggunakan yang namanya SPK. Kalau jasa konsultansi ini maksimal 100 juta. Dan untuk pekerjaan konstruksi ini tidak bisa dilakukan pembayaran langsung ke penyedia jasa konstruksi, tetapi harus melalui proses pengadaan langsung, ya, di mana pejabat pengadaan ini mengundang calon penyedia, ya, untuk memasukkan penawaran seperti itu, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa SPK ini adalah bagian dari bentuk kontrak. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang sudah bergelut di dunia pengadaan ya, mungkin sudah ditunjuk sebagai PPK, itu pernah mendengar ketika kita mau melakukan pembayaran ya, misalnya seperti itu ke penyedia jasa atau penyedia barang, biasanya ketika akan melakukan pencairan, kita kan mengurus SPJ ya ke bagian keuangan atau BPKAD. Nah, biasanya kita diminta untuk membuat ya atau melampirkan yang namanya SPK sederhana. Nah, padahal di dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu tidak ada yang namanya SPK sederhana ya. Nah, SPK ini untuk pekerjaan sederhana. Jadi bentuknya ya formatnya ya seperti itu, tidak ada SPK sederhana yang hanya satu lembar. Karena ini masih di beberapa daerah yang saya dengar masih ada ya disebutkan seperti itu SPK sederhana. Nah, kita orang pengadaan bingung seperti apa SPK sederhana. Nah, jadi untuk SPK ini masih ya disebut sebagai kontrak. Ini merupakan bentuk kontrak. Kwitansi juga merupakan bentuk kontrak, teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, seringkali terjadi gesekan ya antara pengelola pengadaan dengan pengelola keuangan daerah, khususnya apalagi di bukti pembayaran ini ya untuk bentuk kontrak, seringkali untuk kwitansi dan juga bukti pembelian itu tidak dianggap sebagai kontrak karena mereka menganggap kontrak itu yaitu SPK sederhana yang tadi itu ya. Nah, ini tinggal penjelasan dari teman-teman gitu kepada mereka di para pengelola keuangan daerah ya untuk pencairan, teman-teman sampaikan bahwa kwitansi ya, bukti pembelian, bukti pembayaran itu adalah bentuk kontrak, teman-teman. Karena yang sepanjang pengalaman saya ya, sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang-orang keuangan ini ketika pencairan SPJ itu sebenarnya adalah nomor kontrak gitu. Nah, seringkali kita ketika menggunakan kwitansi ataupun bukti pembelian ya maupun bukti pembayaran ini di situ tidak kita tuliskan nomor kontraknya seperti itu ya. Nah, jadi ketika saya pernah melakukan ini, ketika kwitansinya itu saya tuliskan ya nomor kontraknya sekian. Nah, itu bisa diterima oleh BPKAD, teman-teman. Jadi mungkin ke depannya ya teman-teman yang akan menjadi PPK atau sudah menjadi PPK, ketika ketemu permasalahan seperti ini ya gesekan antara pengelola pengadaan kita dengan orang-orang keuangan, mungkin teman-teman juga bisa melakukan cara ini, yaitu kwitansinya itu dituliskan nomor kontrak karena nomor kontrak itu yang dibutuhkan ya oleh BPKAD tadi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu SPK adalah bentuk kontrak ya, bentuk kontrak sederhana secara tertulis. Karena kita di pengadaan kan kontrak itu adalah perjanjian tertulis ya, bukan perjanjian lisan seperti itu. Antara pejabat penandatanganan kontrak, apakah itu PA ya, KPA ataupun PPK ketika dilimpahkan kewenangan ya dari teman-teman. Aduh, ini kebuka. Ketika dilemparkan kewenangannya dari PA KPA seperti itu. Nah, selanjutnya ya ini tadi ya. Ini metode pemilihan penyedia untuk SPK digunakan yang namanya pengadaan langsung ya. Jadi kalau prosesnya pengadaan langsung, nah itu menggunakan SPK, teman-teman. Untuk kontrak
ya, apakah itu SPK, apakah itu e-purchasing, ya, apakah itu surat perjanjian. Itu ada namanya jenis kontrak, ya. Ini kita sudah pelajari kemarin di materi level 1, yang mana jenis kontrak itu ada macam-macam ya, teman-teman. Ada namanya kontrak lumsum, yang mana kontrak lumsum ini eh, ketika kontrak yang akan kita lakukan, ya, ini merupakan harga pasti seperti itu, teman-teman. Berbeda halnya, volumenya pasti ya, berbeda halnya dengan yang harga satuan. Harga satuan ini ketika volumenya itu masih bersifat perkiraan. Nah, jadi teman-teman sebagai PPK di sini, ya, teman-teman bisa ya bebas memilih mau pakai yang lumsum, mau pakai yang harga satuan. Tentu saja teman-teman menyesuaikan dengan karakteristik kerjaan, ya. Seperti itu. Ada lagi yang namanya kontrak gabungan lumsum dan juga harga satuan, ya. Yang namanya kontrak gabungan berarti di situ ada bagian lumsumnya, ada bagian harga satuannya. Nah, ada lagi namanya kontrak payung. Kontrak payung ini biasanya hasil konsolidasi itu akan di si penyedia, ya, penyedia dari hasil tender konsolidasi ini biasanya berkontrak dengan kepala daerah. Itu bukan berkontrak dengan masing-masing PPK, ya, masing-masing pejabat penandatanganan kontrak seperti itu. Nah, jadi dipayungi, ya, dipayungi seperti itu oleh kepala daerah dengan kontrak yang disebut dengan kontrak payung gitu. Jadi kalau kontrak payung ini nanti akan ditindaklanjuti dengan kontrak antara masing-masing PPK dengan penyedia, ya, pemenang tender tadi ini gitu, yang menang tender konsolidasi seperti itu. Kontrak biaya plus imbalan, ya. Biaya plus imbalan ini ketika terjadi keadaan darurat, maka kita bisa memilih atau menggunakan kontrak biaya plus imbalan. Kemudian kontrak putar kunci ini untuk konstruksi, ya. Dan waktu penugasan ini untuk konsultan. Nah, kalau konstruksi itu konsultan pengawas konstruksi menggunakan waktu penugasan. Kalau non konstruksi itu biasanya ada advokat, ya, seperti itu menggunakan waktu penugasan, teman-teman. Nah, untuk SPK itu sendiri ada bagian-bagiannya, ya, seperti itu. Jadi struktur SPK seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ada bagian pendahuluan, ya, ada bagian isi, ada bagian penutup. Jadi kurang lebih sama dengan surat perjanjian, ya, seperti itu. Nah, di bagian pendahuluan itu memuat satuan kerja, ya. Satuan kerjanya di mana? Misalnya pemerintah daerah Kabupaten Poso atau kabupaten apa, ya, seperti itu. Dinas mana, ya, dinas pendidikan atau dinas pekerjaan umum, ya, dan lain sebagainya. Ada nomor tanggal SPK. Nah, itu ada. Tapi ketika Anda, ya, sebagai PPK ini melakukan perumusan kontrak, perumusan SPK, berarti nomor dan tanggal SPK itu belum ada, ya. Karena masih berbentuk rancangan kontrak seperti itu. Nanti rancangan kontrak ini akan difinalisasi ketika sudah ada pemenang, ya, dari pengadaan langsung ataupun tender, ya, kalau surat perjanjiannya. Kalau ini kan pengadaan langsung seperti itu. Ada para pihak PPK, ya, dalam hal ini pejabat penandatanganan kontrak dan juga penyedia barang jasa, ya, pemenang pemilihan penyedia seperti itu. Nah, ada disebutkan di dalam SPK ini. Tentu saja ketika SPK ini masih berbentuk rancangan, ya, maka penyediaannya itu belum diisi gitu karena belum ditahu kan pemenang PL-nya itu siapa, pengadaan langsungnya siapa. Nama paket pekerjaan ini wajib disebutkan di dalam SPK, ya, seperti itu. Nomor tanggal surat undangan pengadaan langsung. Nah, ini juga bisa disebutkan ataupun nomor tanggal berita acara hasil pengadaan langsung, ya, seperti itu. Supaya di dalam kontrak ini kita jadi bisa melihat bahwa si pemenang A, ya, yang menjadi penyedia barang jasa ini sudah dilakukan proses pemilihan penyedia sebelumnya dengan berita acara, ya, hasil pengadaan langsung nomor sekian tanggal sekian seperti itu. Nah, setelah bagian pendahuluan ini ada berikutnya yaitu bagian isi, teman-teman. Nah, di isi kontrak ini di situ dicantumkan sumber dana, ya. Apakah APBD, APBN, ya, atau mungkin pinjaman luar negeri, ya, atau berasal dari mana, ya, seperti itu disebutkan di dalam kontrak. Kemudian ada klausul, ya, klausul kontrak. Nah, klausul kontrak ini teman-teman bisa jabarkan di dalam SPK, baik mulai dari klausul waktu, kapan waktu pelaksanaan pekerjaan,
selama berapa hari kalender seperti itu, ataupun klausul-klausul lainnya. Nah, jadi ketika Anda sebagai PPK menyusun yang namanya rancangan kontrak, ya, rancangan SPK ini, maka teman-teman perlu memitigasi resiko-resiko yang mungkin saja muncul, ya, yang mungkin saja terjadi ketika nanti pelaksanaan kontrak dilakukan seperti itu. Misalnya nih, teman-teman ada pengadaan untuk mebel, ya, meja kursi seperti itu. Misalnya Anda di Dinas Pendidikan, ada pengadaan bangku dan juga meja ya untuk siswa seperti itu. Misalnya anggarannya 80 juta rupiah. Nah, teman-teman mitigasi resiko. Kira-kira bagaimana ya kalau dalam waktu mungkin misalnya kontraknya dalam 30 hari kalender harus selesai dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan, tapi Anda memitigasi resiko misalnya nanti tidak selesai ya, misalnya nanti tanggal 25 hari ke-25 ini pekerjaan baru mencapai 20%, apa yang akan saya lakukan gitu sebagai PPK, karena resikonya itu kan ada di PPK seperti itu teman-teman. Nah, jadi si PPK ketika memitigasi resiko seperti itu, dia cantumkan di dalam klausul kontrak. Apakah itu mungkin klausul untuk kontrak kritis, ya itu silakan disebutkan, walaupun ini adalah pengadaan misalnya yang barang seperti itu. Sebutkan, ini ketika terjadi seperti ini, maka saya selaku PPK akan menegur gitu ya, memberikan surat peringatan, ya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Itu Anda mitigasi, teman-teman. Anda bunyikan di dalam klausul kontrak. Karena kontrak ini sifatnya mengikat kedua belah pihak, ya, yang terlibat di dalam kontrak itu. Nah, jadi apa yang tercantum di dalam kontrak ya itu yang harus dilaksanakan kan seperti itu. Nah, jangan sampai sudah kejadian baru pusing. Ya, bersengketa PPK putus kontrak tanpa dasarnya ya seperti itu, tidak ada dasar untuk memutus kontrak secara sepihak dan misalnya penyedianya itu tersinggung ya atau marah ya atau merasa dirugikan, itu kan akan terjadi sengketa kontrak di situ. Nah, sengketa kontrak sebagaimana yang Anda pelajari di materi level 1 ya, aspek hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah, ini sengketa kontrak kan masuknya ke perdata ya. Nah, berarti di pengadilan dong. Nanti kita akan ketemu di pengadilan, ada tuntutan ganti rugi di situ, teman-teman. Jadi kita hindari ya potensi resiko yang mungkin saja terjadi dengan cara teman-teman pikirkan ya teman-teman, analisa, identifikasi resiko-resiko apa yang mungkin saja terjadi gitu, dan bagaimana cara penanggulangannya ya, bagaimana cara memitigasi resiko-resiko itu, teman-teman cantumkan semuanya di dalam klausul kontrak yang Anda susun seperti itu. Ada juga klausul transaksi ya, nilai kontrak. Nanti nilai kontrak disebutkan berapa nilai kontrak, dan jangan lupa klausul denda ya. Denda keterlambatan itu juga harus disebutkan di dalam kontrak. Untuk itu, seorang PPK ya ketika dia melakukan perumusan kontrak, maka tentu saja si PPK ini harus paham ya aturan-aturan pengadaan seperti apa, pengenaan denda itu bagaimana, apakah didenda dari seluruh dari nilai kontrak ya atau dari bagian pekerjaan. Nah, ini harus dipahami dengan baik seperti itu, teman-teman. Saya kira di kelas ini karena sudah belajar yang level 1 ya, jadi sudah pada tahu membedakan antara denda keterlambatan yang tadi saya sebutkan ya, dari nilai kontrak ataupun dari bagian pekerjaan. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan terkait perumusan kontrak ini, silahkan sebelum saya lanjut materinya. Gimana perumusan kontraknya? Jadi ini ketika kita menyusun rancangan kontrak ya. Rancangan SPK. Gimana? Apakah sudah clear? Aman? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Masih aman ya di sini. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman untuk materi berikutnya ya, terkait pengelolaan kontrak ini. Nah, selanjutnya, tadi ya kita sudah melihat bagian-bagian kontrak, ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian penutup ya, yang mana penutup itu berisi tanda tangan dari kedua belah pihak. Dan ketika bentuk kontrak itu masih bersifat rancangan ya, masih draftnya, maka
pihak-pihak yang terkait ya, kedua belah pihak itu tentu saja belum kita tanda tangani ya, karena masih berbentuk rancangan seperti itu. Kemudian syarat umum ya, syarat umum atau klausul-klausul kontrak itu ada ya, menjadi lampiran dari SPK itu sendiri. Jadi syarat-syarat umum kontrak ini sama dengan yang ada di dalam SPK, teman-teman. Jadi ada klausul penjelasan tentang lingkup pekerjaan ya, hukum yang berlaku, itu harga, SPK dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman adopsi dari klausul SSUK yang ada pada lampiran surat perjanjian. Gitu ya. Nah, tapi di bagian isi tadi, nah ini kan bagian isi, karena SPK itu seringkali tidak melampirkan SSKK ya, syarat-syarat khusus kontrak, tapi isi dari syarat-syarat khusus kontrak itu sudah dituangkan di dalam isi SPK itu sendiri. Seperti itu. Nah, format dari SPK itu ada yang namanya draft ya, draft kontrak ketika kita masih menyusun rancangan kontrak. Tadi ada pendahuluan, ada isi, ada juga penutup. Kemudian ada syarat-syarat umum kontrak ya. Nah, untuk formatnya ini teman-teman bisa lihat di lampiran peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Itu sudah lengkap sekali ya formatnya untuk yang SPK barang ya, untuk yang SPK konstruksi dengan jenis kontrak lumsum atau harga satuan, itu semuanya sudah lengkap, tinggal teman-teman pakai format yang sudah ada itu ya. Dan ketika Anda menjadi PPK, tentu saja Anda akan diperhadapkan dengan tugas untuk merumuskan yang namanya kontrak ini ya, menyusun rancangan kontrak. Nah, ketika Anda diminta untuk menyusun ya rancangan kontrak, maka yang akan teman-teman lakukan yang pertama kali tentu saja kita harus mempersiapkan ya perumusan kontrak itu seperti apa. Nah, dengan cara apa kita persiapan? Tentu saja dengan mengumpulkan bahan data ya, informasi terkait pekerjaan ya yang akan dilaksanakan, terkait nilai anggaran atau mungkin nilai HPS, terkait spesifikasi teknis dari barang ya ataupun jasa gitu, dari konstruksi ataupun karakteristik pekerjaan tadi ya, dan juga kalau untuk jasa konsultansi itu kan ada spesifikasi dari tenaga ahli ya, kualifikasi dari tenaga ahli itu. Nah, informasi ini yang teman-teman kumpulkan. Ketika sudah mendapatkan informasi, maka teman-teman bisa menyusun yang namanya rancangan kontrak. Tentu saja ketika mau menyusun rancangan kontrak itu, tadi kita lihat ke lampiran peraturan LKPP ya, yang nomor 12 tahun 2021. Situ ada formatnya, teman-teman pilih yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Jadi kalau konstruksi ya, untuk jenis kontraknya misalnya lumsum, nah teman-teman cari tuh ya di lampiran LKPP, peraturan LKPP tadi. Yang mana nih yang SPK untuk pekerjaan konstruksi ya, yang untuk jenis kontraknya lumsum seperti itu. Nah, setelah teman-teman dapatkan ya, teman-teman mulai susun rancangan kontrak itu, dan rancangan kontrak ini nanti akan ditetapkan oleh PPK. Jadi, dalam perumusan kontrak ini, PPK ini ya, kemarin ketika kita di awal, teman-teman sudah melihat bahwa tugas dari PPK itu adalah menetapkan ya, menetapkan rancangan kontrak ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang menyusun ini bisa orang lain. Jadi PPK bisa dibantu oleh tim pengelola kontrak, di antaranya adalah tim teknis, dan tim teknis ini nantinya akan ditugaskan ya untuk menyusun yang namanya rancangan kontrak. Tapi untuk penetapan rancangan kontrak ini ya, rancangan SPK itu wajib dilakukan oleh si PPK itu sendiri. Nah, seringkali saya lihat ya masih ada di daerah ya, uh, karena APBD ada PPTK, biasanya PPTK yang tanda tangan rancangan kontrak ya. Nah, padahal itu kewenangan dari PPK kan, seperti itu teman-teman. PPTK itu adalah pengelola keuangan ya. Nah, kemudian validasi rancangan. Nah, validasi ini mungkin ada tim Anda ya, tadi tim pengelola kontrak yang akan membantu proses check and balance ya. Jadi dibantu untuk mengecek ya kembali mungkin ada kekeliruan ya. Jadi divalidasi lah seperti itu rancangan kontraknya. Nah, nantinya ketika rancangan kontrak ini, karena ini adalah SPK ya, berarti melalui pengadaan langsung, artinya si PPK ini menyerahkan rancangan kontrak dan juga dokumen-dokumen lainnya dalam dokumen persiapan pengadaan diserahkan kepada pejabat pengadaan.
Dan pejabat pengadaan akan melakukan proses pemilihan penyedia, dalam hal ini pengadaan langsung, dan nantinya akan menghasilkan pemenang ya dari pengadaan langsung tersebut. Si pemenang ini akan disampaikan kepada Anda ya selaku PPK. Anda akan menerbitkan yang namanya SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa, dan tentu saja ketika Anda akan melakukan tanda tangan kontrak, di situ Anda perlu memfinalisasi rancangan kontrak yang sudah disusun sebelumnya. Nah, finalisasi ini bukan merubah isi kontrak ya seperti itu, bukan merubah klausul-klausul yang ada. Tidak seperti itu, teman-teman. Tapi finalisasi ini kita cek kembali. Bagian mana yang masih kosong? Misalnya tadi penyediaannya belum ada, ya di rancangan kontrak belum ada karena belum tender pada saat itu, ya pada saat disusun rancangan kontrak. Maka ketika kita sebagai PPK melakukan finalisasi dokumen kontrak, ya, maka disitulah kita mengisi, ya, pemenang tendernya siapa? Misalnya perusahaan A. Nah, dituliskan itu penyediaannya adalah perusahaan A. Direkturnya siapa? Nah, teman-teman tuliskan situ yang akan bertanda tangan kontrak adalah si Bapak A gitu atau Bapak X ya sebagai direktur dari perusahaan pemenang pengadaan langsung tadi dan akan diakhiri dengan penandatanganan kontrak. Jadi seperti ini teman-teman alur proses perumusan SPK. Yang mau ikut emosi biasanya ini keluar di soal tryout terakhir. Bukan tryout, latihan soal gitu. Latihan soal terakhir itu berapa nomor ya? Sepertinya mungkin 100 nomor ya sepertinya di latihan soal saya sudah agak-agak lupa juga kemarin. Kalau soal tryout itu kan kalau tidak salah ingat 15 sampai 20 nomor ya. Jadi di dalam emosi itu bukan soal tryout sorry, soal post test. Jadi di dalam emosi itu ujiannya ada 3 ya. Yang di awal pretest, setahu saya pretest itu dinilai ya kalau tidak salah batas minimalnya 80 ya kalau saya tidak salah ingat. Nah, sehingga teman-teman ketika mau mulai pretest tuh tolong belajar dulu gitu. Karena ada passing grade-nya. Ini seingat saya ada passing grade-nya, teman-teman. Nah, kemudian nanti setelah proses pembelajaran dilakukan ya sudah ada Anda sudah mengisi buku kerja ya mengupload buku kerja nanti sesi akhir pelatihan itu akan ada ujian lagi yaitu latihan soal ini kalau saya tidak salah ingat ini saya sudah agak-agak lupa juga kalau tidak salah sekitar 100 nomor mungkin ya berapa nomor ya 100 kalau nggak salah nah 50 apa 100 gitu nah kemudian setelah latihan soal ini baru akan ditutup dengan post test dan seingat saya semuanya itu ada passing grade-nya teman-teman seperti itu. Ini koreksi saya kalau saya salah ya. Mungkin teman-teman sini ada yang baru selesai emosi dan mungkin aturannya sudah berubah. Nah, ini bisa teman-teman sampaikan di sini. Jadi tolong sebelum dibuka pretestnya di emosi itu belajar dulu teman-teman. Sebelum mengakhiri sesi pelatihan, karena akan ada latihan soal di akhir ya, dan juga post test, tolong belajar dulu. Seperti itu. Karena soal-soal dua ini memang sebenarnya agak sulit sedikit ya dibanding level 1. Kalau sebenarnya kalau sulit sih tidak sulit ya, lebih sulit level 1 sebenarnya. Nah, tapi yang level 2 ini kan ini ya apa soal-soalnya itu biasanya agak apa ya, agak karena indikatornya melakukan ya bukan sekedar menjelaskan sehingga teman-teman akan dikasih pertanyaan ya bagaimana cara melakukan ya seperti itu teman-teman. Itu yang membedakan soal level 2 dan juga level 1. Buat teman-teman yang mau ujian P3K juga seperti itu ya, soal ujiannya itu lebih sulit dari yang level 1. Jadi saya sarankan kalau di sini ada peserta dari kelas P3K PPBJ yang akan mengikuti seleksi P3K, sebaiknya teman-teman ikut ujian level 1 dulu ya, sambil menunggu pengumuman seleksi ya pendaftaran untuk P3K. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk ikut ujian level 1 dulu. Selain teman-teman bisa mendapatkan poin plus ya, tambahan poin 112,5 ya, kalau aturan lama seperti itu, teman-teman juga lebih mudah ya untuk menyerap materi level 2 karena di PPK khususnya untuk formasi PBJ ini kan materinya teknis sekali teman-teman ya. Jadi berbeda dengan kalau yang saya lihat ya, yang saya amati selama ini karena saya pernah coaching waktu yang SKB CPNS untuk pengadaan dan waktu itu juara 1 Kak Isadora yang akan menjadi tutor di kelas CPNS. Nah,
yang saya lihat, saya dengar, dan juga yang saya amati dari FR yang keluar kemarin pada saat CPNS yang PPBJ ini, pengelola pengadaan, sepertinya lebih sulit soal yang untuk P3K gitu ya. Jadi agak berbeda ini soalnya. Saya tidak tahu kalau yang sekarang seperti apa ya. Gitu. Apakah sudah sama, yang sudah sama-sama sulit, sama-sama sangat teknis, atau seperti masih yang seperti lalu. Kalau yang dulu itu beda ya, yang mana untuk CPNS itu SKB-nya masih berbasis level 1 ya. Nah, tapi sekali lagi saya tidak tahu yang nanti seperti apa ya. Ini hanya berdasarkan pengamatan saya ya dari apa yang teman-teman share di grup-grup Telegram ya, yang di-share di Twitter ya, di X seperti itu teman-teman. Jadi yang akan mengikuti PPK, P3K, PPBJ tolong pelajari level 1 sampai betul-betul paham, baru Anda masuk ke materi yang level 2 untuk kompetensi PPK dan juga kompetensi pejabat pengadaan ya. Karena Anda akan mengisi formasi pengelola pengadaan itu sebagai pokja pemilihan, tapi biasanya di UKPBJ itu kalau yang baru masuk mungkin ya, itu baru akan dicoba dulu seperti itu, dicoba jadi pejabat pengadaan. Kalau oke, kalau mantap, nah baru dikasih tugas ya, dipercaya sebagai pokja pemilihan. Biasanya seperti itu kalau pengalaman saya waktu di UKPBJ, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi materinya. Tahapan dalam mempersiapkan perumusan kontrak. Nah, tadi ya teman-teman sudah melihat bahwa ketika kita mempersiapkan perumusan SPK, tentu saja kita mengumpulkan bahan data informasi ya. Jadi ini kita menyusun rancangan kontrak di sini. Nah, informasi ini kita dapatkan dari mana? Tentu saja dari data dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itu bisa teman-teman lihat di aplikasi Sirup ya, apa paket yang diumumkan seperti apa ya. Ada juga dokumen RUP-nya ya yang lebih lengkap ya seperti itu. Tapi kalau di Sirup itu kan sudah lengkap sekali ya, dijelaskan itu jenis pengadaannya apa ya, kemudian anggarannya berapa dan lain sebagainya, waktu kebutuhannya kapan. Nah, data-data ini yang harus teman-teman ketahui ya, seperti itu. Nah, ini isi dari dokumen perencanaan ya. Jadi ada spesifikasi teknis, ada perkiraan harga atau RAB ya, ada gambar brosur mungkin ya yang akan Anda butuhkan untuk menyusun atau merumuskan SPK ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman tahapannya. Kemudian ketika kita akan melakukan validasi ya untuk rancangan kontrak, biasanya kalau kita lakukan validasi ini, PPK ini biasanya dibantu oleh orang lain ya. Dalam hal ini mungkin tim pengelola kontrak atau tim ahli gitu ya. Atau kalau di Pemda mungkin oleh PPTK yang paham pengadaan tentu saja ya. Nah, tujuannya validasi ini apa? Sebenarnya validasi ini lebih ke proses check and balance ya. Apakah ada hal-hal yang masih kurang di dalam rancangan kontrak yang disusun ini. Nah, untuk melakukan validasi rancangan kontrak, tentu saja alat ukur teman-teman ya itu apa yang seharusnya ada ya di input proses dan juga output ini gitu. Jadi indikatornya seperti itu. Teman-teman cek kembali inputannya seperti apa, apakah sudah sesuai ya. Yang mana inputan ini merupakan bahan data tadi yang digunakan ya. Jadi dalam merumuskan rancangan kontrak, inputannya apa tuh? Misalnya ada dokumen perencanaan ya, ada dokumen kerangka acuan kerja kalau jasa konsultansi ya. Kemudian ada jenis kontrak ya di situ. Kemudian ada SSUK ya. Ada dokumentasi pendukung, misalnya hasil survei harga ya untuk RAB-nya. Tentu saja RAB juga menjadi dokumen pendukung ya atau input di dalam penyusunan rancangan kontrak ini. Nah, setelah data inputnya teman-teman tahu bahwa selanjutnya teman-teman akan melakukan validasi di proses ya seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa? Teman-teman cek kembali ya alat-alat yang digunakan ya mungkin seperti itu ya. Teknik pengelolaan seperti apa ya. Ini ada pengujian atau yang lain mungkin ketika dilakukan proses perumusan rancangan kontrak ini PPK melakukan rapat-rapat ya, apakah rapat evaluasi atau rapat apapun itu bentuknya. Nah, berarti sudah dilakukan proses ya sesuai dengan ketentuan seperti itu. Nah, kemudian outputnya. Nah, outputnya seperti apa? Tentu saja output dari perumusan rancangan kontrak ini yaitu rancangan kontrak itu sendiri ya, seperti itu dokumen rancangan kontrak yang sudah valid ya, seperti itu teman-teman. Nah,
ini menjadi alat ukur ya atau indikator dalam melakukan validasi rancangan SPK. Tapi kalau memang PPK-nya mungkin tidak dibantu oleh orang lain, ya silakan PPK melakukan validasi dari rancangan kontrak itu. Nah, kemudian setelah dilakukan validasi, ya, dan kita sudah proses pengadaan langsungnya sudah selesai dilakukan, sudah didapatkan pemenang dari pengadaan langsung tersebut, maka pemenangnya itu kan akan diserahkan kepada PPK ya untuk berkontrak. Nah, jangan lupa tadi rancangan kontrak itu finalisasi dulu, diisi bagian-bagian kosongnya. Nah, untuk melakukan finalisasi dokumen rancangan kontrak sebenarnya tidak sulit karena teman-teman tinggal lihat saja rancangan kontrak itu dan teman-teman lihat juga data ya dari berita acara hasil pengadaan langsung. Di situ kan ada data pemenang pengadaan langsung ya. Siapa pelaku usaha ya yang menjadi pemenang itu, berapa nilai penawarannya yang akan menjadi nilai kontrak ya, dan data-data lainnya misalnya alamat dari si pelaku usaha ya, si pemenang pengadaan langsung tadi gitu dan lain sebagainya. Nah, itu yang teman-teman masukkan ya ke dalam rancangan kontrak gitu. Jadi inilah yang disebut dengan proses finalisasi. Jadi berbeda ya antara finalisasi dengan validasi tadi. Validasi dilakukan terlebih dahulu, baru terakhir finalisasi seperti itu. Nah, ini pernah keluar di soal ujiannya ya, saya lihat yang PPK tipe C yang untuk emosinya. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah melakukan finalisasi. Dan nantinya finalisasi dokumen kontrak, jadi ketika kontrak ini sudah difinalisasi, tentu saja akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Dan akan setelah ditandatangani, tentu saja kontrak itu akan dilaksanakan ya. Ada proses pengendalian kontrak sesudahnya. Seperti itu. Nah, PPK ketika menerima BAHPL, berita acara hasil pengadaan langsung dari pejabat pengadaan, dia akan memeriksa ya hasil pemilihan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak ya. Jadi PPK ini bisa setuju ataupun bisa tidak setuju terhadap hasil penetapan pemenang dari pejabat pengadaan, teman-teman. Nah, kalau setuju berarti PPK akan menerbitkan ya namanya surat penunjukan penyedia barang jasa ya. Nah, tapi tadi sebelum terbitkan SPPWJ review dulu ya hasil pengadaan langsung tersebut. Kalau sudah oke baru diterbitkan. Jangan sampai sudah di SPPBJ dulu, sudah terbitkan surat penunjukan penyedia, nah baru bermasalah pada saat mau tanda tangan kontrak, baru si PPK-nya bilang, sebenarnya saya tidak setuju Anda pemenangnya. Nah, kan masih ada yang seperti itu ya, ini pernah saya temukan ya di salah satu kasus seperti itu. Padahal harus diklirkan dulu sebelum PPK menerbitkan SPPBJ. Karena kalau sudah diterbitkan SPPBJ, berarti Anda ya sebagai PPK itu sudah menyetujui bahwa si A inilah yang akan berkontrak dengan pejabat penandatanganan kontrak. Seperti itu, teman-teman. Nah, pejabat penandatangan kontrak dan juga si calon penyedia barang jasa ketika mau tanda tangan kontrak wajib periksa dulu ya rancangan kontrak ini. Nah, ini juga masih ada ya beberapa yang saya lihat langsung tanda tangan kontrak padahal seharusnya kan dibaca dulu gitu kan. Jadi PPK menjelaskan, ini Pak calon penyedia nanti kontraknya ini saya tidak akan bayar ya gitu. Nanti sudah selesai ini 100% sesuai kontrak baru saya bayar. Jadi pembayarannya secara sekaligus. Sebenarnya dijelaskan dulu seperti itu ya supaya untuk memitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi ya ketika pelaksanaan kontrak. Jadi dijelaskan dari awal. Nanti ini tidak akan diberikan uang muka ya seperti itu. Nah, tapi sebagai pelaku usaha atau calon penyedia yang baik seharusnya mereka sudah baca ya rancangan kontrak yang akan ditandatangan ini gitu, kontrak yang akan ditandatangan. Karena rancangan kontraknya tadi kan menjadi bagian dari dokumen pemilihan ya gitu. Di dokumen pengadaan langsung itu kan ada rancangan kontrak situ dan seharusnya sudah dibaca oleh si calon penyedia barang jasa. Tapi tidak ada salahnya PPK menjelaskan kembali ya supaya kalau sama-sama paham kan enak jalannya seperti itu ya. Nah, baru kontraknya ditanda tangan ya. Tentu saja ketika ditandatangani itu jangan lupa menggunakan materai seperti itu teman-teman. Nah, ketika kontrak sudah dilaksanakan, ya, bukan dilaksanakan, sudah ditandatangani kontrak itu, maka kita akan melanjutkan ya proses pelaksanaan kontrak yang mana kemarin dijelaskan di awal ya di pasal 11 itu bahwa PPK ini punya kewenangan
melakukan pengendalian kontrak, ya. Pengendalian kontrak itu apa tujuannya? Tentu saja tujuannya si PPK mengendalikan kontrak ini supaya kontrak itu dapat berjalan sesuai dengan waktu ya yang sudah ditetapkan. Misalnya kontrak selama 90 hari kalender. Ya dikendalikan, dikontrol ya pelaksanaan kontrak itu supaya bisa selesai tepat waktu, supaya bisa tepat biaya ya dan lain sebagainya, tepat kualitas terutama. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada sisipan di sini ya terkait kriteria dan jenis barang jasa untuk pekerjaan sederhana dan yang tersedia di pasar ini ya. Jadi ketika teman-teman mengidentifikasi ini kalau Anda ikut pelatihan penjenjangan ya yang level 2 dan seterusnya, ini teman-teman kan akan mengisi buku kerja ya, biasanya seperti itu. Nah, mengisi buku kerja teman-teman akan lihat ya mana ini pekerjaan sederhana. Oh, kalau pekerjaan sederhana berarti masuk ke level 2. Nah, seperti apa itu pekerjaan sederhana? Jadi ini ciri-cirinya, teman-teman. Jadi kriteria dari pekerjaan sederhana itu tadi kita sudah ketahui bahwa pekerjaan sederhana ini adalah pekerjaan yang sifatnya rutin ya, yang banyak tersedia di pasar. Nah, untuk pekerjaan sederhana ini sendiri, penyedia barang jasa ya atau kita menyebutnya sebagai pelaku usaha ya seperti itu. Nah, pelaku usahanya ini banyak tersedia di pasar ya hingga rantai pasok terendah gitu. Nah, rantai pasok terendah itu yang mana? Nah, kalau teman-teman masih ingat materi supply chain management ya di materi level 1 pengantar SCM ya seperti itu. Rantai pasok ini kan ada raw material ya, ada kemudian supplier berikutnya, ada gudang ya, ada pabrik ya, ada gudang, kemudian ada transportnya ya, itu pengiriman melalui apa, kemudian barang tersebut akan diserahkan misalnya akan dijual di supermarket, kemudian di toko kelontong dan lain sebagainya sampai dengan customer terakhir ya seperti itu adalah aktor-aktor di dalam rantai pasok ini. Maka rantai pasok terendah itu ada di toko ya di pasar sebelum ke tangan pelanggan seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman di kantor misalnya ada pengadaan untuk ATK. ATK ini kan mudah kita temukan ya, banyak tersedia di pasar. Gitu di toko ya, toko alat tulis gitu, toko ATK itu kan bisa kita beli seperti itu. Tidak perlu dipesan dari mana ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai pekerjaan sederhana. Kemudian memiliki variasi harga di pasaran yang tidak terlalu tinggi, gitu. Misalnya laptop, ya. Laptop kalau belinya misalnya hanya satu, dua seperti itu, kan mudah kita temukan, ya. Ini ada laptop di toko komputer A, ya seperti itu. Harganya dijual 10 juta. Ternyata ada di toko B, harganya 9.990.000, misalnya seperti itu. Itu mudah ditemukan, harganya juga variasi, tapi tidak terlalu tinggi. Tidak ada yang sampai menjual 15 juta, seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pekerjaan sederhana. Kemudian, spesifikasi barang jasa itu jelas, ya, dan bersifat standar. Gitu. Standar ini maksudnya banyak tersedia di pasar. Nah, gitu. Kemudian dilaksanakan oleh usaha perorangan, usaha kecil, ya, koperasi, gitu. Kecuali yang menuntut kompetensi teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh UMKK. Diperlukan untuk kebutuhan operasional. Jadi kalau yang sifatnya rutin atau berulang tiap tahun ada, maka itu kita bisa kategorikan sebagai pekerjaan sederhana. Dan tentu saja pekerjaan sederhana ini yang memiliki resiko kecil, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kata kunci dari sederhana ini adalah pekerjaan tersebut ya atau barang jasa itu mudah didapatkan di pasar seperti itu. Jadi kalau sulit didapatkan berarti bukan pekerjaan sederhana itu ya. Itu masuk di level yang ketiga ya, yaitu pekerjaan tidak sederhana tapi tidak kompleks seperti itu. Nah, untuk pengendalian kontrak pekerjaan sederhana ini, jadi langkahnya ini sama seperti apa yang teman-teman dapatkan di pembahasan materi level 1. Yang mana ketika kita mengendalikan kontrak, ya kita sebagai PPK, itu kan akan dimulai dengan ada namanya SPMK, ya. Kemudian ada kalau barang itu ada SPP ya, surat perintah pesanan seperti itu, surat perintah pengiriman gitu ya. Kemudian ada ketika terjadi perubahan kontrak, ya ada perubahan ruang lingkup pekerjaan bisa dilakukan adendum kontrak seperti itu. Kemudian bagaimana pengenaan denda dan ganti rugi ini yang akan kita kontrol, ya
kita kendalikan di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ada pembayaran prestasi pekerjaan gitu. Nah, ini yang akan kita kontrol, yang akan kita kendalikan ya oleh si PPK ini. Ada keadaan kahar, pemutusan kontrak dan lain sebagainya. Nah, instrumen pengendalian kontrak ya, cara Anda sebagai PPK untuk mengendalikan kontrak itu ada yang namanya time schedule ya, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan gitu yang ada di dalam dokumen penawaran dari si penyedia barang jasa yang kemudian menjadi lampiran dari kontrak yang Anda susun teman-teman ya. Nah, di time schedule di situ kan bisa kita lihat ya di minggu pertama akan ada progres misalnya 2%, di minggu kedua akan ada proses 3%, di minggu ketiga akan ada proses 10% dan seterusnya. Nah, ini menjadi alat ukur si PPK dalam mengendalikan kontrak gitu. Jadi PPK lihat time schedule-nya. Ini minggu pertama sudah harus ada progres 3%. Nah, PPK ngecek di lapangan. Betul tidak di lapangan ini sudah ada progres fisik, misalnya ya, konstruksi. Sudah ada 3%. Nah, kalau belum 3%, misalnya masih di bawah, baru 2%. Nah, ini jadi catatannya buat si PPK. Wah, ini baru minggu pertama sudah terjadi keterlambatan ini. Nah, ingat teman-teman, kalau konstruksi itu kan ada namanya kontrak kritis ya. Jadi kalau 0 sampai 70, kemudian terjadi keterlambatan itu kurang dari melebihi 10%, nah itu dikatakan sebagai kontrak kritis periode pertama ya, dan PPK harus menerbitkan yang namanya surat peringatan ya, peringatan 1 seperti itu. Kemudian si penyedia barang jasa akan diundang untuk rapat ya. Itu dikenal dengan nama SCM, show cause meeting ya. Dalam rapat itu ketika si penyedia menyatakan bahwa dia sudah tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan, maka PPK bisa memutus kontrak gitu. Atau mungkin si penyedia ini dia sampaikan bahwa saya masih mampu, tapi PPK tidak yakin ya berdasarkan data yang ada di lapangan, ini PPK tidak yakinnya hanya akal-akalan yang janji palsu semua ini gitu kan. Nah, jadi ini tergantung PPK-nya seperti itu. Dan jangan lupa ya di awal tadi ketika kita mitigasi resiko, kita sudah pikirkan resiko keterlambatan pekerjaan ini dan kita sudah cantumkan di dalam rancangan kontrak yang disusun sebelumnya bagaimana ini ketika terjadi kontrak kritis seperti itu. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah mencantumkan klausul kontrak kritis dan kejadian ya di proyek Anda lakukan pemutusan kontrak sepihak dan Anda terjadi sengketa di situ ya, Anda dilaporkan oleh si penyedia ke pengadilan, tentu saja Anda yang akan menang karena Anda memutus kontrak secara sepihak, tapi ada dasarnya. Yang dasarnya itu ada di dalam kontrak yang Anda susun sebelumnya. Anda sudah tuliskan PPK berhak berwenang untuk memutus kontrak secara sepihak dan penyedia tidak akan menuntut ganti rugi. Aman Anda, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, mitigasi risiko ini sangat penting sekali. Kemudian, instrumen pengendalian kontrak ya, itu ada daftar simak, mungkin ada checklist-checklist ya yang bisa dibuat oleh PPK. Kemudian untuk pengadaan barang ya ada sertifikat garansi, ya. Ada juga diagram batang biasanya kalau untuk konstruksi ya seperti itu teman-teman. Nah, tugas PPK dengan penyedia dalam pengendalian kontrak. Untuk PPK, Anda sudah tahu apa saja tugasnya, ya, yaitu menerbitkan dan juga menandatangani SPMK. Jangan sampai kontrak sudah ditandatangani, tapi SPMK-nya belum ada, gitu ya. Nah, kalau SPMK-nya belum ada, berarti pekerjaan belum bisa dimulai, belum ada, ya. Itu. Jadi harus ada SPMK. Bisa saja tanggal SPMK itu berbeda dengan tanggal kontrak. Misalnya kontrak ditandatangani di tanggal 20 Agustus, tapi ternyata SPMK-nya mungkin tanggal 27 Agustus, seperti itu. Nah, itu mungkin saja seperti itu, teman-teman. Kalau yang untuk pengadaan barang juga jangan lupa ya terbitkan yang namanya SPP. Menyusun daftar simak pemeriksaan barang. Nah, ini dilakukan oleh PPK ya. Jangan sampai PPK-nya sudah tanda tangan kontrak, sudah terbitkan yang namanya SPMK, kemudian STO ya, saya take over dan lain sebagainya. Tapi kalau barang ya biasanya itu dilupa, ini diperiksa barangnya ketika mau diserah terimakan. Kemudian tidak dilakukan uji fungsi barang, barangnya itu langsung diterima, padahal di dalam kontrak disebutkan bahwa barang ini bisa diterima ketika sudah dilakukan uji fungsi terlebih dahulu. Nah, ini PPK harus berhati-hati di sini. Kemudian menerbitkan dan menandatangani berita acara uji fungsi. Ya, ini merupakan tugas dari PPK juga ya untuk pengadaan barang.
Menerbitkan berita acara pemeriksaan. Nah, biasanya ini untuk berita acara pemeriksaan, PPK bisa dibantu oleh tim pengelola kontrak ya, seperti itu. Ada pengawas lapangan bisa membantu PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dan PPK ini wajib menerima barang ya. Jadi barang jasa itu wajib dia terima gitu. Jadi dia yang menerima barang itu, dia yang menandatangani BAST gitu. Kalau memang barang jasa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak gitu. Nah, untuk penyedia barang sendiri itu tugasnya adalah menerima SPMK. Jadi kalau sudah diterima ditandatangani ya seperti itu. Menyerahkan time schedule tadi ya. Jadi itu ada di dalam dokumen penawaran. Ya, PPK-nya sudah tahu bahwa ini time schedule yang akan menjadi alat ukur saya, alat kontrol saya pada saat pengendalian kontrak. Jadi kalau ternyata di rancangan di dalam dokumen penawarannya ternyata tidak ada jadwal rencana pelaksanaan, nah itu Anda tanyakan ke penyedia, tanyakan ke pejabat pengadaan. Kok bisa ini tidak ada time schedule-nya di sini kan? Padahal itu menjadi bagian dari penawaran ya, yaitu penawaran teknis, teman-teman. Kemudian menyerahkan surat jalan pengiriman ya untuk barang ya, memberikan keterangan terkait barang yang dikirim dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan sederhana, maka kita sebagai PPK ini perlu memastikan yang namanya spesifikasi dari barang jasa yang diterima oleh si PPK sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak. Misalnya di kontrak disebutkan bahwa misalnya ada pengadaan papan tulis ya. Papan tulisnya warnanya putih. Nah, kalau yang datang warnanya hitam berarti tidak bisa dilakukan serah terima seperti itu, teman-teman ya. Jadi harus sesuai, namanya spesifikasi teknis itu kan ciri-ciri khusus ya, karakteristik khusus itu dari barang jasa. Nah, jadi karena khusus, jadi kalau disebutkan itu tebalnya 5 cm, yang datang hanya tebalnya 4,9 cm, maka itu tidak bisa diserah terimakan. Dan ini menjadi bahan audit ya. Ketika pemeriksaan oleh BPK misalnya, itu akan diukur misalnya tadi eh, papan tulis ya itu akan diukur senti-senti ya seperti itu. Ini berapa senti itu kurang 0, sekian saja itu akan diangkat sebagai temuan teman-teman. Sehingga Anda ketika melakukan serah terima hasil pekerjaan itu tolong diperhatikan secara detail ya. Barang jasa yang akan Anda terima itu sesuai tidak dengan spesifikasi teknis yang tercantum di dalam kontrak. Karena yang namanya spesifikasi teknis itu kan jarang yang sifatnya umum ya. Jadi namanya saja teknis gitu, spesifikasi teknis, ciri-ciri khusus gitu. Jadi terinci gitu ya, jelas atau detail apa yang dicantumkan atau dituangkan dalam spektek tersebut khususnya untuk spektek barang. Karena spektek barang ini yang sering kali jadi masalah. Konstruksi juga seperti itu ya, teman-teman. Kemudian barang jasa yang diterima dalam kondisi baik tentu saja ya, tidak cacat, jadi Anda periksa dengan baik, misalnya laptop, Anda periksa ini apakah laptopnya tergores ya atau lecet atau apa gitu kan. Jumlah barang jasa sesuai dengan kontrak. Jadi kalau mau serah terima, misalnya ada bangku kursi, ya dihitung. Kalau di kontrak disebutkan 100, ya Anda hitung 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 1. Yang gitu, teman-teman. Jadwal pengiriman barang jasa tepat waktu. Jadi kalau kontraknya berakhir di 27 Agustus, kemudian barangnya itu baru diserah terimakan di 30 Agustus, berarti tidak tepat waktu ya. Maka ada denda di situ. Barang jasa diterima sesuai dengan lokasi pengiriman. Jadi di dalam kontrak itu disebutkan lokasi pengirimannya di mana. Misalnya untuk pengadaan eh, bangku, bangku kursi, bangku dan meja gitu ya, bukan bangku kursi, bangku dan meja. Lokasi serah terimanya itu di sekolah ya atau SDN berapa gitu. Ini proyeknya Dinas Pendidikan misalnya. Maka serah terimanya itu bukan di kantor Dinas Pendidikan, tapi barang tersebut harus diantar ke sekolah yang dimaksud yang tertera di dalam kontrak, kemudian diserah terimakan di situ, teman-teman. Nah, seperti ini ya contoh diagram batang yang kita gunakan sebagai instrumen pengendalian kontrak. Dan ada juga yang namanya kurva S ya. Kurva S ini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di level 1 ya. Jadi sama sebenarnya antara diagram batang dengan kurva S, cuma kurva S itu lebih apa ya? Lebih lengkap kalau yang saya lihat ya. Jadi kita bisa ukur di minggu pertama progres berapa persen, minggu kedua dan seterusnya. Dan juga ada bobot ya, bobot progres, kemudian capaiannya sudah mencapai berapa persen seperti itu, teman-teman. Nah, pada prinsipnya pengendalian kontrak ini mencakup 3 aspek gitu.
Jadi kita monitoring jadwal pelaksanaan ya. Jadi waktu pelaksanaan itu harus sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Ini PR Anda sebagai seorang PPK. Kemudian monitoring biaya, sesuai tidak biaya yang dikeluarkan di proyek itu. Jangan lupa biaya ya. Biasanya di dalam proyek kan ada pemberian uang muka. Nah, uang muka ini merupakan pinjaman ya, bukan progres pembayaran. Jadi ketika Anda sebagai PPK nantinya memberikan uang muka, jangan lupa karena uang muka ini pinjaman, Anda harus menagih ya. Jadi ada pengembalian uang muka. Apakah pengembalian uang muka itu dipotong ya atau dikurangi dari setiap termin seperti itu? Nah, kalau memang seperti itu Anda jelaskan di dalam kontrak ya yang Anda susun sebelumnya di rancangan kontrak Anda jelaskan pembayaran secara termin 1 30% misalnya, tapi Anda tuliskan dipotong uang muka gitu. Jadi uang muka harus dikembalikan 10% ketika si penyedia barang jasa menerima termin 1 seperti itu. Jadi ketika Anda mau bayar, termin 1 kan 30% gitu. Tapi ingat, ada potongan uang muka tadi, pengembalian uang muka 10%. Berarti yang diterima oleh si kontraktor itu hanya 20% gitu ya, walaupun di kontrak tertulis 30% termin satunya. Ini hati-hati teman-teman ya dalam melakukan pembayaran. Dan yang paling penting adalah monitoring kualitas ya. Jadi kualitas ini berkaitan dengan spesifikasi teknis yang ada di dalam kontrak. Jadi Anda pelajari dengan baik spesifikasi teknisnya seperti apa dan itu yang menjadi dasar Anda ya dalam melakukan serah terima hasil pekerjaan. Ketika Anda sebagai PPK melakukan monitoring kualitas, jadi daftar simaknya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi Anda tuliskan untuk pemeriksaan ya, misalnya pemeriksaan kelengkapan dokumentasinya ya seperti itu. Nah, terpenuhi atau tidak ya. Jadi dibuatkan seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa ini adalah kertas kerja Anda gitu ya. Kertas kerja si PPK. Disimpan teman-teman. Ya, di setiap proyek Anda simpan itu. Jangan lupa diarsipkan dokumen ini. Ini akan sangat berguna pada saat audit, akan menolong Anda pada saat audit. Jadi jangan khawatir ketika Anda ditunjuk PPK. Masih ada personil ya, orang-orang pegawai gitu, yang ketika sudah lulus ujian tingkat dasar maupun level 1, ketika ditunjuk PPK dia menolak, ya dia takut. Ini padahal tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika teman-teman sudah melakukan proses sesuai ketentuan, apalagi Anda membuat kertas kerja seperti ini, yakinlah teman-teman, pada saat audit insya Allah akan aman. Gitu. Anda dipanggil APH juga akan aman. Saya ini sudah beberapa kali dipanggil kejaksaan, ya, dipanggil Polres dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini masih tertolong. Yang menolong saya ini teman-teman, ya kertas-kertas kerja ini. Jadi jangan diabaikan. Kalau jadi PPK jangan malas membuat kertas kerja. Ya, ini tolong diingat kapanpun sampai kapanpun selama teman-teman bertugas sebagai seorang PPK gitu. Nah, identifikasi dan penanganan permasalahan kontrak. Masalah kontrak ini jarang tidak terjadi ya, apalagi kontrak konstruksi. Konstruksi itu kan uh, seringkali bermasalah sih kalau konstruksi ya. Karena apa yang direncanakan biasanya ketika pelaksanaan kontrak itu terjadi perbedaan ruang lingkup biasanya ya seperti itu. Biasanya di lapangan ada perbedaan kondisi yang mengakibatkan dilakukan adendum kontrak seperti itu. Tapi tidak masalah ya ketika terjadi seperti itu teman-teman. Yang penting Anda bisa ya menangani ini. Bagaimana caranya menangani ini? Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di kelas-kelas sebelumnya, di kelas level 1, seingat saya sering menyampaikan ini, PPK, ya, seorang PPK itu hanya em, tidak hanya orang yang sebenarnya ya, kalau menurut pandangan saya, tidak hanya orang yang sudah punya sertifikat level 1. Makanya kemarin syarat PPK, di situ kan disebutkan ya, ada syarat punya kompetensi yang PPK tipe C ya. Kemudian ada lagi punya apa kemampuan kompetensi manajerial yang level 3 ya. Sebenarnya tujuannya itu teman-teman. Karena ketika kita jadi PPK, di situ kan kita harus bisa mengelola emosi kita ya, seperti itu. Ini kita berhadapan dengan kontraktor, kontraktornya marah-marah ya karena memang dunia konstruksi ini kan sebenarnya kejamnya seperti itu. Jadi orang-orangnya garang-garang seperti itu teman-teman. Ini pengalaman saya ya. Nah, jadi
eh, ketika ketemu orang-orang seperti itu, kontraktornya marah-marah, jangan Anda balik marah. Ya, enak saja kontraktor marah-marah saya kan PIMPRO di sini, saya kan PPK di sini. Nah, tidak seperti itu. Maka dari itu, teman-teman ya, ini bekal Anda ketika Anda nanti akan bertugas sebagai PPK. Saya sarankan sih teman-teman pertajam skill ya, soft skill Anda gitu. Jadi bukan hanya hard skillnya, tapi teman-teman dari sekarang teman-teman mulai asah soft skill Anda. Nah, soft skill bagaimana? Misalnya ini kemampuan dalam memimpin, itu kan soft skill. Nah, PPK ini PIMPRO ya, dulu istilahnya kan PIMPRO, pimpinan proyek seperti itu. Kalau sekarang sudah dirubah jadi pejabat pembuat komitmen, gitu kan? Jadi PPK ini powerful teman-teman, powerful tugasnya. Ketika melakukan pengendalian kontrak, dia harus jadi orang yang kuat, gitu, yang tegas, tapi tidak kasar, gitu kan? Nah, jadi Anda harus punya jiwa kepemimpinan yang saya lihat ya selama ini. Jadi jangan lembek jadi PPK, gitu teman-teman. Nah, ini bisa dipelajari ya. Ini sudah banyak saya lihat pelatihan-pelatihan soft skill ya untuk mengasah kepemimpinan, apalagi teman-teman yang kemarin ikut PPK P3K ya. Itu kan di soal ujian kemarin kan di ukur kemampuan Anda ya dalam Mansoskul gitu kan. Manajerial, kompetensi manajerial, sosial dan juga kultural gitu. Nah, di manajerial ini kan ada, seingat saya ada kepemimpinan di situ ya, teman-teman, selain integritas. Kemudian ada komunikasi juga di situ kan. Nah, ini bekal Anda ketika Anda ditunjuk sebagai seorang PPK. Bagaimana Anda bisa menggerakkan tim Anda gitu kan? Menggerakkan orang-orang yang ada di bawah organisasi PPK itu gitu. Tapi kalau Anda cuma pintar ya, Anda paham semua alur proses pengadaan, tapi Anda tidak bisa ya, tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan tim Anda. Nah, ini akan berantakan proyek Anda, teman-teman. Percayalah, teman-teman. Jadi dari sekarang khususnya yang akan masuk ya, akan mengerjakan atau mengendalikan proyek konstruksi, ini tolong diasah sedari sekarang gitu. Nah, eh, referensi yang bisa saya berikan ke teman-teman ada mungkin di sini kalau kenal Pak Ari Ginanjar itu ya dengan program apa ISQ trainingnya. Nah, itu kan banyak pelatihan soft skills itu ya. Itu saya dulu sering ikut di situ ya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menggerakkan orang lain tanpa dia tersinggung dan lain sebagainya. Nah, ini bekal Anda ketika Anda menjadi PPK. Walaupun di aturan pengadaan tidak disebutkan itu ya, jadi PPK ini harus pelajari soft skill, tidak teman-teman. Tapi percayalah ketika Anda sudah mulai mempelajari ini, apalagi khususnya di proyek konstruksi ya, nah insya Allah ketika Anda jalan, Anda mengendalikan kontrak, nah ini Anda bisa menerapkan ya apa ilmu soft skill yang sudah Anda dapatkan itu. Jadi ada banyak sekali soft skill-nya ya, ada komunikasi, kemudian tadi bagaimana membangun tim ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini ya ketika terjadi permasalahan, jadi tadi ini yang bisa Anda lakukan ya, bagaimana kita melakukan negosiasi gitu. Misalnya ini pengalaman saya ya ketika saya di proyek konstruksi. Ketika si kontraktor ya atau pemenang tender, ini sudah di luar level 2 ya sebenarnya karena kita sudah bicara tender. Nah, ketika kontraktornya eh, di awal ya saya pernah menemukan kontraktor yang tidak mau tanda tangan kontrak. Nah, waktu itu proyeknya senilai berapa? 10 miliar kalau saya tidak salah. Dia tidak mau tanda tangan kontrak. Alasannya apa? Karena si kontraktor ini bilang bahwa harga satuan ya dari pekerjaan ini, dari setiap pekerjaan itu terlalu murah. Katanya harga pasar sekarang sudah naik gitu. Jadi dia bersikeras saya tidak mau tanda tangan kontrak ya. Karena seperti itu saya rugi dong Ibu Dila. Nah, ini kan Anda dilatih di situ teman-teman. Tidak bisa merubah harga satuan gitu kecuali untuk kontrak tahun jamak ya. Ini kalau masih ingat penyesuaian harga di materi level 1 itu kontrak tahun jamak yang masa pelaksananya melebihi 18 bulan ya, jenis kontraknya harga satuan atau waktu penugasan untuk jasa konsultansi dan dihitung mulai bulan ke-13 teman-teman. Nah, sedangkan ini baru mau tanda tangan kontrak, bukan kontrak jamak tapi kontrak tahun tunggal ya. Jadi tidak diperkenankan untuk merubah harga satuan walaupun harga di pasar itu sudah naik, teman-teman. Nah, tapi bagaimana cara Anda menyampaikan ini gitu ya?
Nah, saya kemarin ketika saya tahu ini kontraktornya ini agak keras gitu kan, agak keras orangnya. Waduh, kalau saya sendiri ya, ini saya bisa dibabat habis-habisan ini. Nah, ketika saya sudah mengenali ya karakter dari si kontraktor ini, makanya teman-teman perlu pelajari soft skill tadi ya, itu bagaimana Anda mengenal karakter manusia ya, yang ada karakter manusia ini kan ada macam-macam ya, ada yang kolerik, ada yang seperti ini ya, ada yang introvert atau apa seperti itu. Itu teman-teman pelajari kepribadian. Nah, ketika kita lihat oh ini orangnya keras, kalau saya sendiri bahaya gitu kan. Jadi ketika cara saya memitigasi ya resiko yang mungkin terjadi daripada saya kalah debat gitu kan. Nah, jadi saya undang inspektorat, saya undang teman-teman dari Dinas PUPR ya yang paham teknis. Dan ketika saya menjelaskan, oh aturan pengadaannya seperti ini, gini 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 gini, auditor membenarkan gitu kan, dari Dinas PUPR juga membenarkan apa yang saya sampaikan. Jadi 3 lawan 1 ya, kalah yang satunya tadi kan, akhirnya mau tidak mau ya sudah dia tanda tangan aja. Padahal si kontraktor ini tahu bahwa tidak bisa merubah harga satuan, dia hanya mau coba-coba seperti itu ya. Siapa tahu ini PPK-nya ini belum paham gitu kan, atau kalah debat gitu sehingga mengiyakan. Karena ada saya ketemu juga dengan orang dengan salah satu ada kasus ya. Ini PPK-nya apa yang disampaikan oleh kontraktor dia mengiyakan. Nah, itu yang tidak jangan lakukan seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika di dalam proyek ini proyek konstruksi ada juga namanya nego gitu. Jadi negosiasi ini misalnya mungkin anggarannya tidak cukup ya dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ketika anggarannya tidak cukup ini mungkin teman-teman ada ya apa ketika kita meminta tambahan anggaran dari Pemda biasanya tidak tersedia, nah teman-teman bisa lakukan nego dengan kontraktor ya. Nah ini nego di item yang ini seperti apa ya. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran dari kontrak konstruksi ini. Jadi konstruksi itu memang paling banyak masalah ketimbang jenis-jenis pengadaan yang lain teman-teman ya. Tapi bagaimana skill Anda dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di ranah pelaksanaan kontrak ini ya. Jadi ini ada cara melakukan identifikasi, ini ada juga cara melakukan penanganan-penanganan ya atas permasalahan yang terjadi. Ini bisa teman-teman lihat apakah dilakukan pemberhentian ya atau menunda pembayaran ya atau denda dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tahapan pengendalian kontrak untuk barang ya. Kalau barang tadi ada SPP ya, surat perintah pengiriman dan ini wajib ada di dalam kontrak ya tersebut. Kemudian jadwal rencana pelaksanaan ya dari penyedia yang ada di dalam dokumen penawaran ya seperti itu. Dilakukan monitoring ya. Jadi Anda sebagai PPK walaupun misalnya Anda tanda tangan atau mungkin Anda bukan pejabat penandatanganan kontrak, tetap teman-teman yang akan kendalikan proyek ini ya, teman-teman yang monitoring itu bagaimana progres pekerjaan. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan, adendum kalau memang ada ya. Kalau keterlambatan ya lakukan itu yang kontrak kritis dan lain sebagainya ya, pengenaan denda seperti itu teman-teman. SPP seperti ini ya kurang lebih gambarannya. Ini bisa teman-teman jadikan teman-teman bisa adopsi ketika Anda nanti menjadi PPK untuk pengadaan barang. Kemudian untuk cara indikator ya atau alat alat ukur Anda gitu ya, instrumen pengukuran Anda dalam melakukan pengendalian kontrak untuk barang ini bisa seperti ini ya dari jadwal perencanaan tadi yang Anda kontrol. Di sini disebutkan bahwa di akhir minggu ke-1 ya sampai dengan pertengahan minggu kedua di situ sudah harus dilakukan pemesanan produk ya. Dan pengiriman barang itu sudah harus dilakukan di minggu kedua, ya, misalnya seperti itu minggu kedua sampai minggu ketiga. Nah, ini yang akan Anda kontrol. Di minggu kedua itu sudah dikirim belum barangnya? Nah, kalau belum dikirim, kapan mau dikirim? Nah, tanyakan ke kontraktor, ke penyedia barang, ya, kapan ini mau dikirim, Pak? Ini Anda kemarin menawar, ya, di penawaran Anda sampaikan bahwa saya akan kirim barang di minggu kedua, tapi kok belum ada, gitu. Nah, ini tugas si PPK ya. Makanya tadi PPK harus belajar komunikasi gitu. Karena ada PPK yang introvert ya. Saya ini dulu orangnya introvert sekali teman-teman. Itu sangat malu bicara di depan orang lain gitu. Ya. Nah, tapi karena jadi PPK ini jadi cerewet. Jadi mungkin Anda yang introvert di sini kalau jadi PPK jangan berlindung di balik kelemahan Anda ya. Tapi Anda harus belajar komunikasi supaya Anda bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan para penyedia barang jasa.
Nah, kemudian daftar simaknya ya kurang lebih seperti ini. Ada pemeriksaan kelengkapan dan lain sebagainya ya, pemeriksaan spesifikasi. Kemudian monitoring mutu. Ya, ini juga dilakukan ya teman-teman terhadap surat jalan, terhadap sertifikat garansi dan lain sebagainya. Pembayaran. Pembayaran kan ada tiga ya metodenya. Ada bulanan, termin, ya, dan juga sekaligus. Nah, itu harus dipastikan terurai dengan jelas di dalam rancangan kontrak yang disusun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian berita acara, kalau adendum kontrak, kurang lebih seperti inilah contohnya. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena semua format-formatnya ini sudah ada ya, teman-teman tinggal adopsi. Kemudian kalau ada denda, nah seperti ini ya, surat peringatan contohnya kalau jasa konsultansi dan jasa lainnya ini kurang lebih sama. Yang membedakan kalau barang tadi ada SPP, kalau jasa konsultansi jasa lainnya itu pakai SPMK. Konstruksi juga pakai SPMK. Cara pengendalian kontraknya sama ya seperti yang barang tadi. Jadi si PPK ini akan mengontrol jadwal pelaksanaan pekerjaan. Di minggu pertama, dimulai Mei, ya minggu pertama itu apa yang dilakukan gitu. Untuk pekerjaan laporan, ya laporan itu harus diserahkan di bulan apa ini? Ternyata di minggu kedua bulan Mei ya seperti itu. Nah ini alat kontrol Anda teman-teman. Ini yang akan Anda lakukan. Jadi sekali lagi ketika Anda jadi PPK, jangan hanya tanda tangan kontrak saja ya ketika Anda dilimpahkan kewenangan tanda tangan kontrak, tapi yang paling penting sekali di sini adalah bagaimana Anda bisa mengendalikan kontrak itu dengan baik, teman-teman. Nah, cara pembayaran juga sama, ya ada tiga untuk surat peringatan dan lain sebagainya, ya seperti itu. Untuk pekerjaan konstruksi juga sama ya, teman-teman. Melakukan pekerjaan serah terima. Nah, ketika pekerjaan ini sudah selesai sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak, maka sebelum dilakukan serah terima, tentu saja PPK akan melakukan pemeriksaan ya hasil pekerjaan. Dan dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, si PPK ini dapat dibantu oleh tim teknis ya, misalnya pengawas atau siapa ya, staf dari PPK untuk melakukan pemeriksaan gitu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, baru diserah terimakan ya hasil pekerjaan itu dengan PPK. Tentu saja menggunakan berita acara serah terima hasil pekerjaan ya BAST seperti itu. Dalam melakukan pemeriksaan ya, ini ada hal-hal yang harus dipersiapkan gitu. Ini kalau yang ujian emosi ini keluar ya ditanyakan. Nah, yang pertama apa inputannya gitu kan? Jadi ada dokumen kontrak gitu. Nah, dokumen kontrak ini dijadikan dasar ya atau acuan atau pedoman dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Kemudian metodenya seperti apa? Nah, metodenya ini sebenarnya mudah sekali. Ketika kita mau lakukan pemeriksaan, ya kita lihat dokumen kontraknya bunyinya seperti apa. Gitu, speknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, ya, waktu, biaya dan lain sebagainya. Anda lihat hasil pekerjaan sama tidak? Kalau tidak sama, ya, kalau misalnya di waktu, gitu, waktu lebih cepat selesai, nah itu tidak masalah, ya. Tapi kalau lebih lambat, berarti beda, ya, dengan yang ada di dalam kontrak, gitu. Nah, jadi ini yang harus diketahui oleh seorang PPK. Saya kira tidak sulit dalam melakukan serah terima hasil pekerjaan ini. Yang paling sulit ini di pengendalian kontrak yang tadi itu. Kemudian instrumen tadi ya, untuk instrumen pemeriksaan hasil pekerjaan tentu saja ada daftar simak ya. Jadi kita checklist ini sudah lengkap kualitasnya, spesifikasi teknis, ukurannya, ketebalannya ya, tingginya, warnanya dan lain sebagainya ini sudah sesuai. Jangan lupa buatkan daftar simak karena biasanya ketika kita sudah di lokasi serah terima ya, biasanya kita ketemu dengan kontraktor atau penyedia barang yang yang suka yang cerewet gitu kan. Jadi cerita terus, hanya kita lupa. Ini kita mau serah terima barang, ini kita mau periksa ketebalan dan lain sebagainya. Hanya kita lupa ya, gitu. Kita lupa hanya sudah tanda tangan serah terima, padahal ada barang yang cacat, gitu kan. Kalau sudah serah terima, bagaimana? Ya, seperti itu berarti Anda sudah menyatakan ini sudah sesuai dengan kontrak. Nah, jadi hati-hati teman-teman, karena penyedia barang jasa ini kan macam-macam karakternya ya, gitu. Nah, jadi hati-hati gitu. Nah, kemudian dokumen dalam proses serah terima hasil pekerjaan. Jadi kalau tadi pemeriksaan, kalau untuk serah terima, maka Anda butuh daftar simak ya. Kemudian hasil pembanding dan analisa, biasanya ini sudah ada mungkin dari hasil pemeriksaan. Kemudian pastikan bahwa
berita acara hasil pemeriksaan itu sudah ada, gitu. Artinya sudah diperiksa barang ini. Ada juga kertas kerja yang dibutuhkan, gitu. Silakan disiapkan teman-teman. Jadi seperti itu ya gambaran serah terima hasil pekerjaan. Nah, setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, untuk pekerjaan konstruksi dan juga jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan ya, dan ini tercantum di dalam kontrak, maka si penyedia itu wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut selama masa pemeliharaan. Yang mana masa pemeliharaan ini kan 6 bulan ya kalau konstruksi permanen gitu. Kalau yang non permanen 3 bulan. Nah, kalau yang jasa lainnya disesuaikan, misalnya masa pemeliharaannya mungkin 3 bulan, ya seperti itu bisa disesuaikan di dalam kontrak, teman-teman. Nah, setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan ya secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan. Jadi kalau ada masa pemeliharaan, maka BAST-nya ada dua, teman-teman. Ada BAST 1 atau BAST awal ya, PHO, Professional Handover itu, ada BAST akhir ya, atau FHO gitu, Final Handover seperti itu, teman-teman. Nah, artinya ya, ketika ada masa pemeliharaan, maka di BAST pertama ketika dilakukan serah terima, sudah diterima barang itu, maka ketika mau lakukan pembayaran jangan dibayar full, harus ditahan gitu ya. Ditahan retensinya sebesar 5% gitu, uang jaminan lah seperti itu. Jadi kalau tidak retensi ya menggunakan jaminan ya seperti itu. Tapi jaminan ini biasanya diberlakukan kalau masa pemeliharaannya menyeberang tahun gitu kan. Tapi kalau tidak menyeberang tahun ya tahan retensinya yang 5%. Ini akan digunakan sebagai biaya perbaikan ketika ada kerusakan ya di proyek tersebut gitu ya. Dan ketika kerusakan itu terjadi, si PPK sudah menegur ya atau menyurat kepada si penyedia, kemudian penyedia mengabaikan, maka PPK dapat menggunakan ya retensi tadi itu untuk memperbaiki fisik di lapangan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi untuk kalau menggunakan jaminan pemeliharaan ya, maka jaminan pemeliharaan itu dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Seperti itu, teman-teman. Tahapan dalam serah terima hasil pekerjaan ya. Jadi kalau yang barang itu dilakukan pemeriksaan dulu terhadap kelengkapan dokumentasi yang tadi daftar simak ya, checklist-checklist. Kemudian diperiksa fisik ya dan juga kuantitas dari barang tersebut, diperiksa spesifikasi teknisnya ya, kemudian perhitungan prestasi 100% atau belum gitu ya. Kalau sudah 100% berarti kita bisa lakukan serah terima hasil pekerjaan. Begitu juga dengan yang konstruksi ya, jasa konsultansi, jasa lainnya. Tapi jangan lupa konstruksi ya, serah terimanya 2 kali ya, ada PHO, ada FHO. Begitu juga dengan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, teman-teman. Alur proses serah terima hasil pekerjaan seperti ini ya. Jadi si penyedia mengajukan gitu secara tertulis kepada PPK bahwa pekerjaan sudah selesai, mereka meminta untuk dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Nah, setelah ada surat itu, baru ya si PPK melakukan pemeriksaan dengan berita acara hasil pemeriksaan. Dilanjutkan dengan BST ya. Gitu. Dilakukan serah terima. Dan setelah pekerjaan ini selesai, semua hasil pengadaan ini akan diserahkan ke PA-KPA dengan berita acara penyerahan hasil pengadaan. Seperti itu. Dan ketika BAST ini sudah dilakukan, ya, artinya proses pengadaan sudah selesai karena pengadaan barang jasa pemerintah ini adalah kegiatan pengadaan ya mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berarti kalau sudah BST sudah selesai pengadaannya seperti itu. Tapi PPK ada tugas tambahan ya, melakukan evaluasi kinerja penyedia dan seperti itu teman-teman. Jadi kinerja dari penyedia ini diukur ya. Jadi diukur bagaimana penggunaan biayanya, bagaimana kualitasnya, ya, bagaimana layanan yang diberikan, ya, layanan ini diantaranya komunikasi, gitu. Nah, jadi seperti ini gambaran untuk melakukan evaluasi kinerja penyedia, ya. Nah, jadi aspek yang dinilai ini ya tadi untuk kualitas, kuantitas, ya, kemudian waktu dan juga layanan ya, biaya gitu. Kalau kemarin di kelas P3K PPBJ yang tahun sebelumnya, batch sebelumnya, itu mereka menggunakan jembatan keledai ya, WKK Bian. Karena evaluasi kinerja ini aspeknya itu selalu keluar ya di ujian P3K PPBJ. Seperti itu.
Jadi teman-teman harus tahu apa saja aspek-aspek penilaian kinerja gitu ya dengan bobotnya. Nah, jadi seperti ini metode pembobotannya. Ini sebenarnya tidak sulit ya, karena sudah dilakukan by system, teman-teman. Jadi sudah ada di fiturnya di dalam SPSE. Teman-teman tinggal centang-centang saja yang ada di dalam SPSE, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah selesai ya, ini bobotnya, ini kalau yang mau ujian P3K ini keluar, selalu keluar ini soal ini, tapi saya tidak tahu besok ya, kemungkinan keluar lagi. Ini WKK Bian ya. WKK itu 30%, Biannya itu 20%, yang mana WKK itu waktu, kuantitas, dan juga kualitas. Bian itu biaya dan juga layanan ya, 30-20. Seperti itu cara menghafalnya untuk jembatan keledai. Nanti kita pelajari di kelas P3K PPBJ, teman-teman. Nah, untuk hasil penilaian kinerja seperti ini ya. Jadi penilaiannya cukup baik dan juga sangat baik ya. Gitu. Jadi ada skor-skornya, ini nanti akan keluar otomatis di dalam SPSE. Jadi Anda tidak perlu mengurai lagi seperti ini, Anda tinggal centang. Kalau cukup dia akan mendapatkan skor 1, kalau baik mendapatkan skor 2 dan lain sebagainya. Ini untuk indikator penilaiannya ya sudah ada di dalam SPSE. Nanti setelah Anda mencentang ya fitur penilaian kinerja di dalam SPSE, nanti akan keluar hasilnya gitu. Nah, dari hasil ini ya, misalnya ditemukan bahwa hasilnya 100%. Berarti kualitas kinerja dari si penyedia barang jasa ini sangat baik ya kalau 100%. Nah, ini akan menjadi akan bisa digunakan ya sebagai dasar dari pejabat pengadaan misalnya ketika pejabat pengadaan ini mau ada proses pengadaan langsung berikutnya, dan dia lihat ya kinerja dari si penyedia barang jasa, oh, ini kinerjanya bagus, ini layak untuk diundang ya kembali untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti itu. Karena sekarang kan penyedianya sudah masuk ke dalam daftar penyedia barang jasa ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih begitu ya gambaran dari materi kompetensi pengelolaan kontrak yang untuk level 2 ini teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Gimana? Apakah jelas apa yang saya sampaikan? Nah, ini di agenda kita ada 2 materi seharusnya yang dibahas malam ini ya. Tapi sepertinya sudah agak malam ini, sudah jam 9 ini. Kalau di Sulawesi sudah jam 10. Gimana untuk materi swakelolanya karena lumayan panjang, apakah kita bahas besok saja atau kita lanjut malam ini? Gimana nih, teman-teman? Ya, Ah, besok saja. besok ya. Besok boleh, Bu. Udah lobet ya kalau malam. Ini nggak masuk materinya. Oke lah, kalau gitu. Saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan buku kerja ya, karena masih ada waktu, sisa waktu malam ini mungkin teman-teman bisa melanjutkan dengan mengerjakan buku kerja ya. Karena kalau teman-teman mengerjakan ini walaupun salah tidak masalah, karena kita kan akan diskusi gitu kan. Jadi ketika teman-teman mengerjakan ada alat kontrol ya di sini, karena saya akan membantu teman-teman gitu, akan mengarahkan. Tapi kalau tidak dikerjakan sebenarnya tidak masalah juga ya. Nah, tapi nanti ketika Anda ikut MOC itu, nah ini kan agak ini ya, mau mau gimana ini? Tapi kita bisa diskusi juga di grup sih sebenarnya. Tapi langkah lebih baik kalau dikerjakan di sini teman-teman. Nah, ini Pak Yongli belum paham apanya nih? Oh, buku kerjanya agak sulit. Oke, nanti besok saya coba jelaskan kembali ya untuk buku kerjanya supaya teman-teman ada lebih terarah lah seperti itu. Oke, teman-teman terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Karena di kelas ini Maaf, Bu, sudah... izin bertanya, Bu. Ayo Mas Lutfi, silakan. Ya, kalau saya kan kebetulan lagi ngerjain yang emosi tipe C, Bu. Mm-mm. Udah tahap pengerjaan buku kerjanya. Mm. Dan misalkan nanti saya, kalau buku kerjanya pakai itu gimana, Bu? Boleh, boleh Mas. Jadi, oh ya, baik, Bu. Nah, nanti kita bahas ya di hari besok untuk buku kerjanya seperti itu. Ya, Kalau soalnya teman-teman yang Ah, saya kan kemarin ini sih, Bu, apa? Ngisinya kan lihat dari mungkin video yang diupload dari orang di YouTube ya, yang di mana tuh sumbernya kan saya nggak tahu itu kebenarannya atau tidaknya. Mungkin saya ngikutin yang salah atau seperti apa.
Oh, oke, oke. Tapi biasanya kalau diupload di YouTube, mungkin yang sudah lulus emosi itu berarti sudah sudah sesuai gitu kan. Tapi nggak apa-apa kita bahas besok, gitu ya. Ya, Nah, baik kalau Bu. kalau Mas Lutfi sudah selesai buku kerjanya atau sudah dikerjakan, mungkin bisa japri ke saya ya, supaya bisa saya pelajari sebelum kita diskusi di buku kerja itu, gitu ya. Oh ya, baik Bu. Nanti Mas saya Lutfi kirim. ini dari kelas mana ya? P3K PPBJ yang chapter 3 atau dari Ya, saya P3K PBJ Bu. Oh, oke oke. Mau ikut P3K berarti ya? Kebetulan di tempat saya nggak ada formasi P3K sih Bu. Untuk PBJ akhirnya mungkin arahnya CPNS sih Bu. Oh, ya 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 ya. Oke oke. Semangat semangat. Insya Allah lancar semua. Iya, amin. Oke, teman-teman terima kasih ya atas partisipasinya. Sampai ketemu besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah semua. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Malam Bu, terima kasih Bu. Dadah.